Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita materi lanjutan dari pertemuan yang lalu masih seputar uh, deret pangkat ya. Deret pangkat atau kemudian ada deret Taylor dan deret Maclaurin. Oke. Apa yang kita pelajari pada deret pangkat yang lalu? Masih ingat? Halo? Kedengaran nggak suara saya? Halo? Kedengaran Pak. Kedengaran. Kedengaran Pak. Terus saya bertanya, kenapa tidak ada yang menjawab? Apa yang kita pelajari pada ketika kita membahas topik operasi deret pangkat? Masih ingat? Bahkan yang lalu itu sudah juga saya kirimkan videonya ya sebenarnya ya. Halo? Wah, sepertinya ini saya hanya coba saya cek dulu ini kalian punya tugas ini. Ini tugasnya siapa ini? Terakhir kita bahas bagian soalnya operasi dari pangkat. Gimana? Halo, siapa yang menjawab ini? Hari bagian terakhir kita bahas mengenai soal-soalnya Pak. Ya, maksud saya ketika kita membahas deret pangkat, apa saja yang kita pelajari di sana itu maksudnya. Apa saja yang kita pelajari ketika atau pada topik
operasi deret pangkat? Itu pertanyaannya. Udah tahu? Diferensial ada diferensiasi prinsip Pak. Apa? Berarti kalian tidak memperhatikan ya? Diferensiasi dan integral Diferensial dan integrasi suku demi Pak. Diferensial dan Integral suku dan demi integrasi suku. integrasi integral suku demi suku deret pangkat. Untuk apa itu? Untuk apa melakukan itu? Apa yang kita peroleh setelah kita melakukan diferensiasi atau diferensiasi atau integral suku demi suku dari suatu deret pangkat? untuk memperoleh barisan deret yang baru Pak. Untuk memperoleh barisan deret pangkat yang baru. bukan barisan deret, deret saja. Tidak ada barisan deret. Untuk memperoleh apa tadi? Suatu deret yang baru. Deret pangkat yang baru. Oke. Untuk memperoleh deret pangkat yang baru, ya, yang juga konvergen, ya. Pada himpunan konvergensi, ya. Jadi contohnya misalnya apa? 1 per 1 kurang X. Ya. Itu kan deretnya adalah 1 tambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah dan seterusnya. Gitu ya, betul ya? Iya Pak. Betul ya. Iya Pak. Himpunan konvergensinya di mana? Himpunan konvergensinya untuk deret 1 kurang 1 per X, 1 per 1 kurang X. Mendekati 1 Pak. Kan, masa mendekati 1 himpunan konvergensinya? Himpunan konvergensi dari 1 per 1 kurang X. Jadi 1 tambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah dan seterusnya. Itu nanti sama dengan 1 per 1 kurang X. Untuk X yang mana? Tuh. Untuk X. Untuk X yang mana? Lebih besar min 1 dan lebih kecil 1. Oke. Antara min 1 dan 1. Oke. Maka dari situ kita dapatkan nanti apa? Deret yang baru, deret kalau kita turunkan di kedua sisi, kedua ruas, yang ruas 1 kurang 1 per 1 kurang X mendapatkan 1 per 1 kurang X kuadrat, ya, 1 kurang X pangkat 2, yang sisi kanannya, yang ruas kanannya adalah 1 tambah 2X tambah 3X kuadrat tambah 4X pangkat 3 tambah dan seterusnya
Itu untuk X yang mana? Untuk X yang Antara -1 dan 1. antara -1 dan 1. Oke. Tuh. Demikian juga bisa diintegralkan. Oh, salah tadi ya. Bisa diintegralkan. Integralnya apa? Oh, integralnya itu min ln 1 kurang X. Dapatnya apa? Ya, integral dari suku demi suku. Ya, yaitu dapat X tambah 1/2 X kuadrat tambah 1/3 S pangkat 3 tambah dan seterusnya. Itu juga suatu deret yang konvergen, ya, konvergen ke min ln 1 kurang X. Itu juga adalah deret yang baru, deret pangkat yang baru. Oke. Ya. Lalu kemudian apa yang kita pelajari di deret Maclaurin, deret Taylor? Yang kita pelajari apa yang kita lakukan ketika kita mempelajari deret Taylor? Tidak paham ya? Berarti yang saya jelaskan kalian tidak mengerti berarti ya. Secara umum kan kalau kita berbicara deret pangkat itu adalah kita mencari, yang menarik itu adalah mencari konvergensi atau daerah konvergensi atau himpunan konvergensi dari sebuah deret pangkat. Ya, seperti tadi pertanyaannya adalah misalnya 1 tambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah dan seterusnya itu konvergen apa divergen? Itu pertanyaannya. Ternyata setelah diselidiki itu dia konvergen, tapi untuk X yang tertentu. Tidak semua X, khususnya X antara -1 dan 1. Nah, pertanyaan konvergen kemana? Konvergen ke fungsi 1/1 kurang X. Paham nggak? Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, tapi saya tanya tidak bisa menjawab lagi itu. Mengaku sudah paham biasanya, tapi setelah saya tanya, paham, tapi saya tanya lagi, tidak bisa menjawab. Kan biasa ini kontradiksi itu. Kalau paham itu mestinya kalau ditanya bisa menjawab, itu maksudnya. Yakin sudah paham? Halo? Yang menjawab hanya 1-2 orang. Terus yang lain di mana? Kemana? Paham, Pak. Coba diulangi kalau begitu, kalau sudah paham. Apa yang sudah dipahami? Terkait dengan yang kita pelajari tentang deret pangkat. Ya.
deret pangkat. Halo? Ya, Pak. Ya. Apa yang kalian sudah pahami tentang deret pangkat? Oke, itu kan kita sudah paham, tapi saya tanya tidak menjawab, tidak bisa menjawab apa yang sudah dipahami. Oke, ini kan ada dua hal nih sebenarnya ya, ada dua. Coba perhatikan baik-baik. Ada dua hal. Bagaimana cara menjelaskannya ya? Ada dua hal yang berbeda itu yang kayak kita harus tahu mengapa kita belajar, apa maksudnya belajar dari Taylor, dari Maclaurin, ya. Kenapa kita harus belajar itu? Saya kira kalian sudah paham, ternyata belum. Ini kelihatan? Kelihatan, Nah, Pak. Kelihatan, Pak. jadi kita kalau kita bicara ya kita mulai lagi dari pangkat. Ternyata kalian tidak paham itu. Deret pangkat. Deret pangkatnya itu kan bentuknya adalah pertama ini ya. Ini deret pangkat. Bentuk deret pangkat ini. Normal ini ya. 0 tambah A1X tambah A2X kuadrat deret pangkat. Ya. Yang menarik adalah ini kalau di ini yang menarik kalau deret pangkat ini konvergen atau divergen. Konvergen ataukah divergen. Kalau dia konvergen, ini Konvergen, Pak. ya kalau konvergen ini ada konvergen kemana tuh? Jadi ini kalau dia pertanyaannya konvergen, kalau dia konvergen, konvergen kemana? Antara negatif 1 dan 1. Siapa bilang? Pertanyaannya adalah ini konvergen ke mana? Kemana? Kemana ya? Pertanyaannya kalau dia konvergen kemana? Kemudian untuk X apa saja? Ya,
Kalau divergen ya sudah, tidak ada pembahasan lagi. Kalau ini ada 3 keadaan. Ya, 3 keadaannya apa? Konvergen. Ya, tentu ini nanti konvergen ke suatu fungsi. Ya, karena ini adalah fungsi polinomial. Ini konvergen kemana? Konvergen harusnya ke suatu fungsi. Terus ini untuk X apa saja dia konvergen. Maka kita dapatkan ada 3 keadaan ya. Konvergen pada X. Suatu titik X sama dengan 0 saja. Ya. Pada X antara R dan min R. Bisa di salah satu ujungnya di min R atau di R. R ini adalah disebut dengan jari-jari kekonvergenan. Ya. Atau di semua X. Ya, tentu ini jari-jarinya adalah tak hingga itu ya. Jari-jari konvergensinya. Oke ya. Bisa ditangkap enggak? Bisa. Bisa ya. Kalau dia divergen, enggak ada lagi kita bicara. Pokoknya dia divergen ya sudah selesai. Enggak ada pembicaraan lagi. Tapi tidak semua deret pangkat divergen, enggak semua. Ada yang konvergen, tapi dia konvergen pada X tertentu. Ada yang konvergen pada sepanjang garis real, ada yang antara min R dan R ini suatu bilangan real, ya. R itu suatu bilangan real, atau dia di satu titik saja, ya. Contohnya tadi apa? 1 tambah X kuadrat tambah dan seterusnya, ini konvergen ke, ini baca konvergen ke 1/1 kurang X pada daerah X 1. Ini baca konvergen pada atau konvergen ke 1. Siapa itu yang menyanyi? Hah? Mahasiswa atau bukan? Ini saya setengah mati menjelaskan, kamu nyanyi itu. Kamu belum tentu juga mengerti. Sudah paham? Ya, misalnya ini apa lagi? Contohnya 1, apa lagi contohnya? Saya ambil contoh yang mudah saja. Satu tambah X kuadrat per 2 faktorial sepangkat 3/3 faktorial tambah dan seterusnya. Ini konvergen kemana? Halo? Ke Ya? Kemana? Perhatikanlah ini.
Ke E, Pak. Ke E. Ke E, betul? Ke E, Pak. E pangkat X. E pangkat X-nya ke E. Untuk X yang mana? Untuk X yang mana? Oh iya, Pak. E pangkat X. Iya, X-nya gimana? Untuk X yang mana? Daerah konvergensinya ini apa? Halo? Ini kalian lagi tidak bisa menjawab gitu. Padahal harusnya sudah tahu ini. Untuk semua X. X. Untuk semua X. Untuk semua X. Oke. Jadi baca lagi ya. Ini karena kita punya ada juga yang H konvergen hanya untuk X yang sama dengan 0. Ya, itu ya. Oke. Contohnya nanti cari di referensi. Contohnya apa? 1 contohnya adalah deret 1 tambah X tambah 2X pangkat 2 tambah 3 faktorial kali X pangkat 3 dan seterusnya. Itu dia konvergen hanya pada X sama dengan 0. Ya, banyak seperti itu nanti hanya konvergen untuk X yang sama dengan 0. Konvergen kemana? Ya, jadi saya deritnya adalah 1 tambah X tambah 2 faktorial kali X pangkat 2 tambah 3 faktorial X pangkat 3 4 faktorial X pangkat 4 tambah dan seterusnya. Ini hanya konvergen untuk X sama dengan 0. Konvergen kemana? Hanya pada X sama dengan 0. Konvergen kemana ini? Konvergen ke? X sama dengan 0. Iya, konvergen ke fungsi mana? Sama dengan apa ini? Kalau hanya konvergen di X sama dengan 0. Sama dengan
Dengan apa? Sama dengan 1. Kalau X sama dengan 0 kan 0 semua ini yang ini. Yang tinggal hanya ini. Paham enggak? Paham, Pak. Ini konvergen ke 1, fungsi 1 ini, fungsi konstan 1. Tapi hanya ini untuk X yang sama dengan 0. Kalau X relatif saya 0, dia divergen. Kalau divergen tidak usah dibicarakan. Ya, tidak bisa kita berbuat apa-apa kalau dia divergen. Ya, itu yang pertama, yang deret pangkat. Apa tadi? Deret pangkat untuk apa tadi? Apa yang dilakukan? Belajar deret pangkat. Konvergensi sebuah deret pangkat. Mencari konvergensi di mana ya dia konvergen kemana dan untuk X yang apa saja. Untuk X apa saja. Oke. Itu ya. Jadi sekarang kita punya deret pangkat. Sekarang kita punya deret pangkat ya. Ini deret pangkat saya ini dia konvergen. Kalau konvergen kemana dan ya konvergen ke fungsi apa dan untuk X yang bagaimana. Tuh. Sekarang kalau kita berbicara tentang deret Taylor apa yang kita kalau deret Taylor apa? Dan Maclaurin. Apa sesungguhnya yang kita pelajari? Sebenarnya di awal ini sudah ada itu sebenarnya ya. Tidak paham ya? Paham atau tidak paham? Katanya paham. Kalau paham berarti harus bisa menjawab. Oke. Kalau deret Taylor, deret Maclaurin ini kita mencari, kita punya fungsi. Misalnya saya punya fungsi fx sama dengan 1/1 kurang x. Pertanyaannya adalah apakah ada deret pangkat yang merupakan representasi dari fungsi ini? Atau apakah ada deret pangkat yang konvergen ke fungsi f ini? Kalau deret ada, deret pangkatnya seperti apa itu? Iya, Pak. Tahu bedakan dengan yang tadi? Kebalikannya, Pak. Kebalikannya. Tadi kita punya deret pangkat. Kita mau mencari dia kalau konvergen ke mana itu, ke fungsi apa? Iya. Ya. Kalau ini sebaliknya. Kita punya fungsi. Bisa nggak ini lalu cari deret pangkat. Ya, betul. Representasi deret pangkatnya seperti apa? Maka dipelajari di ya deret Taylor. Kita mencari ekspansi dari ekspansi deret dari 1 kurang 1/x. Demikian juga dengan E pangkat X dan lain-lain. Ya, cos X, sin X, cos hiperbolik, sin hiperbolik, ada tangens hiperbolik, kemudian ada nanti tangens. Ya, maka itu yang digunakan, dipakai ya. Nah, kalau misalnya ini, ya, sehingga kita bisa mengaproksimasi suatu fungsi pada suatu titik tertentu. Ya, yang lalu juga kita sudah pelajari aproksimasi
dari suatu fungsi menggunakan ekspansi dari Taylor atau ekspansi dari Maclaurin. Apa bedanya dari Taylor dan dari Maclaurin? Halo? Tidak baca kah itu? Apa bedanya dari Taylor dan dari Maclaurin? Halo? Apa bedanya? Tidak baca berarti. Padahal sudah saya jelaskan itu pada pertemuan yang lalu, bahkan pertemuan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Apa bedanya? Apa perbedaan antara deret Taylor dan deret Maclaurin? Apa bedanya? Deret Taylor merupakan pernyataan deret pangkat suatu fungsi dalam X kurang A. Kalau deret Maclaurin jika A-nya sama dengan 0 dan deretnya saling berpadanan. Oke. Ada yang jawaban lain? Ada jawaban lain enggak? Ada, yang lain sudah ditanya, sudah mengerti semua itu, diam-diam saja itu. Seakan-akan sudah mengerti, ternyata belum. Ini akan dipakai terus ini, ekspansi deret ini nanti kalau misalnya bukan hanya di variabel real saja, tapi di variabel kompleks juga dipakai. Ya, jadi nanti juga untuk menentukan ekspansi deret Taylor dari suatu fungsi yang fungsi kompleks, yang variabelnya variabel kompleks. Fungsi yang melibatkan variabel kompleks. Juga dipakai. Sehingga nanti akan ada, misalnya ada namanya apa ya? Titik suatu fungsi itu di mana dia analitik ya. Ya, di mana dia analitik. Ada nanti. Oke. Ini coba diperhatikan. Tuh kalau deret Taylor itu ekspansi deret suatu fungsi, di ekspansi deret suatu fungsi di sekitar X sama dengan A. Di sekitar X sama dengan A. Kalau deret Maclaurin di mana? A sama dengan 0. Kalau deret Taylor itu adalah ekspansi suatu fungsi di sekitar X sama dengan A. Kalau deret Maclaurin
Ekspansi Dengan nol. suatu fungsi di sekitar X sama dengan 0. Oke. Itu bedanya. Jadi kalau ditanya Maclaurin berarti dia di sekitar X sama dengan 0. Makanya dicari turunannya. Turunan di sekitar 0. F aksen 0, F aksen S double aksen 0, dan seterusnya. Itu. Paham ya? Insyaallah, Pak. Iya. Oke, coba. Sekarang kita akan lanjut dengan tadi aproksimasi. Ini untuk apa sebenarnya kita mau mempelajari ini? Itu. Salah satunya adalah kita bisa mengaproksimasi suatu nilai. Ini seperti yang di tugas itu, saya cek apakah kalian paham dengan pertanyaan-pertanyaan di tugas. Saya coba. Oke, ini kayaknya tugas kalian ini hanya sekedar untuk menyelesaikan, tapi tidak menyentuh apa yang sesungguhnya ya. Tidak menyentuh apa yang harusnya kalian miliki tentang apa yang ditugaskan ya. Oke, coba kita lihat. Sebentar. Oke, ini ada materi tentang aproksimasi. Sudah ada tugasnya. Aproksimasi dari suatu deret pangkat. Aproksimasi Taylor terhadap suatu fungsi. Ini ada polinom Taylor orde 1. Ya. Ini menekankan bahwa suatu fungsi f dapat diaproksimasi dekat dengan titik A, aproksimasi dekat titik A, atau di sekitar titik A, oleh garis singgungnya yang melalui A, FA. Ya. Di sekitar titik A itu kita bisa dekati suatu fungsi tersebut dengan garis singgungnya. Ini persamaan garis singgung dari suatu fungsi di sekitar titik A atau di titik A. Di titik A, FA. Ya. Jadi garisnya adalah P1X, atau ini kalau mau ditulis ini jadi ini jadi Y, jadi Y ini ya. Ini sesungguhnya adalah suatu persamaan garis yang melalui titik A, FA yang gradiennya adalah F aksen A. M-nya itu adalah F aksen. Ya. Oke. Ini sesungguhnya yang ini adalah kan kita punya persamaan garis
persamaan garis di suatu titik, ya. Persamaan garis di suatu titik. Nah, garis singgung dari garis singgung, persamaan garis singgung di titik suatu titik itu ya disimbolkan dengan apa? Yang ini. Jadi Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Tapi M ini adalah turunan dari F pada titik X1. Ya, ini sudah belajar kalkulus diferensial. Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Makanya itu kalau ini ya dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya persamaan garis ini adalah ekspansi dari Taylor dari suatu fungsi tersebut pada titik A, FA. Contoh. Nah, misalnya bagaimana garis singgung atau ekspansi atau aproksimasi fungsi ln X pada titik A sama dengan 1. Maka dicarilah turunan pertamanya adalah super X. Kemudian F1 sama dengan 0. Karena di sekitar A sama dengan 0. Kalau di sekitar A sama dengan 0, tidak ada. Karena dan 0 itu tidak ada. Kemudian turunan pertama dari F pada titik 1 adalah ini, 1/1, berarti 1. Maka garis singgungnya ini nanti adalah P1X 0 tambah 1 kali X kurang 1 itu sama dengan X kurang 1 sendiri. Maka gambarnya adalah ini. Ya, di titik 1 merupakan garis singgung grafik Y sama dengan ln X di titik 1,0. Oke ya. Nah, ini. Jadi ini untuk mengaproksimasi itu bisa menggunakan ekspansi dari Taylor untuk mengaproksimasi suatu fungsi di suatu titik tertentu. Nah, sekarang ini untuk ini. Sekarang polinomial Taylor orde n. Nah, dengan menggunakan ekspansi dari Taylor, maka kita bisa mengaproksimasi suatu fungsi dengan polinomial Taylor orde n. Semakin banyak n-nya, maka semakin tinggi akurasinya. Ya. Semakin banyak, semakin besar n-nya, maka akurasinya semakin tinggi. Ya, maka tadi itu kita akan melihat fungsi ini akan diaproksimasi oleh suatu deret pangkat ya untuk n yang berapa. Nah, tadi kita bicara P1, kita orde n ini kita boleh bicara P2. Kalau P1 tadi itu memberikan interpretasi geometrinya itu sebagai garis singgung di titik A, FA. Bagaimana dengan P2, P2X? N-nya sama dengan 2. Jadi ini FA tambah F aksen A kali X kurang A tambah F double aksen A per 2 kali X kurang A kuadrat. Ini ekspansi dari Taylor ya. Katakan misalnya ini untuk X pangkat N, Pnx ya sampai turunan ke N dari F di titik A bagi N faktorial kali X kurang A. Nah, sekarang aproksimasinya gimana?
Kalau kita menggunakan tadi, kalau mau P2X berdasarkan pada A. Nah, kalau yang tadi yang masih fungsi ln X, ya, tetap ya, seperti di contoh 1. Kalau di contoh 1 itu hanya pada N-nya sama dengan 1. Sekarang mau kita coba N-nya sama dengan 2. Oke. Kalau N-nya sama dengan 2, maka kita mencari sampai turunan keduanya. F aksen X sama seperti X tadi seperti tadi. F double aksen turunan kedua min 1 per X kuadrat. Sehingga kita dapatkan F1 sama dengan 0, F aksen 1 sama dengan 1, F double aksen 1 sama dengan 1. Maka itu P2X sama dengan 0 tambah 1 kali X kurang 1 kurang 1/2 X kurang 1 pangkat 2. Ini berbentuk apa gambarnya nanti? Berbentuk apa gambarnya? Halo? Kalau tadi yang derajat 1 gambarnya bentuk apa? Tidak ada yang menjawab lagi. Kalau tadi di contoh 1, kalau N-nya sama dengan 1 atau P1X itu gambarnya berbentuk apa? Halo? Masih ada orang ini? Berbentuk apa gambarnya? Terlalu lama berpikir. Tadi sudah di... Persamaannya persamaan apa tadi? Persamaan garis, Pak. Jadi gambarnya berbentuk Garis lurus. garis lurus. Kalau ini berbentuk apa gambarnya nanti? Parabola karena persamaan kuadrat. Parabola, ini berbentuk parabola. Ya, ini menunjukkan ini nanti X kuadrat ada pangkat tertinggi dari variabel X adalah 2. 2. Nah, berdasarkan hal itu, maka ini kita dapatkan ini ln X ini di sekitar 1 ini akan ya berperilaku seperti ini tuh grafik fungsi ini. Mana grafik fungsinya? Yang ini. Grafik fungsinya itu adalah ini ya. Ini grafik fungsinya. Harus tahu di sekitar 1 ini akan ya jadi lingkungan di sekitar 1 itu akan bisa diaproksimasi dengan menggunakan grafik parabola. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan ln 0,9 itu sama dengan ini ya. Itu kurang lebih ini, ya. Sekitar ini tuh. Kalau 1,5, nah ini masukkan saya di sini tuh, ya. Jadi untuk mencari daftar logaritma itu pakai ini tuh, pakai akurasinya berapa digit, ada 4 digit. Coba nanti kalau masih punya dulu ada daftar logaritma namanya, ya. Jadi menggunakan ini. Kemudian berikut ada namanya polinomial Maclaurin, ya. Ketika A sama dengan 0, tadi A sama dengan tidak 0 itu ya. Jadi X kurang 1 ketika kita sama dengan 0 ya, maka ini kita punya ekspansi Fx itu, ekspansi dari Taylor-nya adalah Pnx. Ini bukan sama dengan ya, tapi ini hampir sama. Oke.
Carilah polinomial Maclaurin Ordn untuk EX, E pangkat X, dan cos pangkat X. Kemudian aproksimasi E pangkat 0,2 dan cos 0,2 menggunakan N sama dengan 4. Ya. Maka sekarang kita menggunakan ini E pangkat X itu, ya, E pangkat X, ini sudah. E pangkat X pada S pangkat pada 0, E pangkat X, E pangkat 0 1. Turunan keduanya, turunan pertamanya tetap sama, dan seterusnya. Sementara untuk cos, turunannya min sin X, kalau X-nya sama dengan 0, min sin X sama dengan 0, dan seterusnya. Maka nanti kita dapatkan E pangkat X sama dengan 1, ya, hampir sama dengan 1 tambah X. Ya, 1/2 faktorial S pangkat 2 tambah 1/3 faktorial kali S pangkat 3 dan seterusnya sampai N. Itu bisa diaproksimasi dengan menggunakan ini sampai suku ke N. Sementara untuk cos X ini seperti ini. Ya. Oke. Nah, dengan menggunakan N sama dengan 4 dan X sama dengan 0,02, maka kita bisa aproksimasi nilai untuk E pangkat 0,2. Ya. 1 tambah 0,2 tambah 0,2 kuadrat per 2, 0,2 pangkat 3 per 2, dan seterusnya. Ini hasilnya nanti 1,2214000. Ya, kalau cosnya cos 0,2 ya sekitar ini. Silakan cek menggunakan kalkulator, ya, seperti apa nilai dari E pangkat 0,2. Cos 0,2 sama dengan apa? Oke, nah, coba lihat untuk gagasan visual tentang bagaimana polinomial Taylor memberikan aproksimasi pada cos X. Ya, kita telah mensketsakan grafik-grafik P1X, P5X, P8X bersama grafik cos X dalam gambar 4. Oke, coba lihat. P1-nya itu adalah suatu garis, ya. Garis P1 sama dengan X, jadi konstan. Satu garis lurus yang sejajar dengan sumber X. Ya. Oke ya. Kalau P-nya sama dengan 2. Kalau P-nya sama dengan 2 berarti 1 kurang 1/2 faktorial S kuadrat. Jadi ini. Ya, jadi gambarnya adalah ini. Ini P2, P2X sama dengan P3X. Ya, sama, berimpit. P4, ini P4 pakai pangkat. Berarti mana P4? P4 dan P5 ya. Jadi semakin mendekati ini, semakin akurasinya semakin tinggi kalau di sekitar X sama dengan 0. Ya, lingkungan ini sudah, karena ini grafiknya adalah ini, Fx sama dengan cos X. Tapi yang kita lihat adalah di sekitar X sama dengan 0. Sekitar ini ya, X sama dengan 0. P5, P6 sama. Jadi P6
P4, P5 sama. P6, P7. Ini P6, P7 mana? Berpangkat 3 dia nanti, ya. Tapi ini sudah digambarkan. Yang P8, P9 saja. P8 ya. Garis putus-putus ini semakin mendekati, semakin banyak ya, karena grafiknya ini makin. Nanti kalau P10 juga semakin meyakinkan. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Nah, contoh 3 itu tadi contoh 3 sudah. Galat atau metode. Nah, galatnya itu adalah ya kesalahan pengukuran itu ya. Disebut dengan galat. Galatnya adalah Rnx, di mana Rnx sama dengan turunan ke n plus 1 dari F pada titik C per n tambah 1 faktorial kali X kurang A pangkat n tambah 1. Ya. Di mana C itu suatu bilangan real di antara A dan X. Antara A dan X. Itu C. Lalu ini contoh 4. Ini mencari galat dari aproksimasi E pangkat 0,8 dengan galat lebih kecil dari 0,01. Ya, tadi sudah ada di atas. Kalau Rn-nya di titik 0,8, maka E pangkat C per N tambah 1 faktorial kali 0,8 pangkat N tambah 1. C-nya antara 0 dan 0,8. Oke ya. Oke. Nah, ini misalnya E pangkat 0,8, ini dimasukkan saya 1 tambah 0,8 tambah 0,8 kuadrat dan seterusnya. Ini salah satu bentuk untuk mengaproksimasi E pangkat suatu bilangan. Kalau E pangkat 1 gimana? Ya, berarti 1 tambah 1 tambah 1/2 faktorial tambah 1/3 faktorial tambah 1/4 faktorial tambah 1/5 faktorial tambah 1/6 faktorial dan seterusnya. Lalu kita gunakan untuk mencari nilai itu. Ya, kita gunakan saja misalnya kalkulator untuk menjumlah. Untuk menjumlah ini pakai kalkulator saja untuk menjumlah. Ya, pendekatan dari E pangkat 0,8. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, pertanyaan ini saya coba lihat ini tugas kalian ini. Mestinya ini ya.
Sampai 3 koma ya? Bisa ya 3 koma? Boleh. Nih. Ya, ini kenapa bisa ya? Masuk akal enggak ini? Ini kalian juga ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal tapi dipakai juga itu ya. Masuk akal enggak? Nilai sini itu negatif 6,67. Hah? Tidak, Pak. Terus kenapa dipaksakan? Kenapa dipaksakan gitu ya? Masalahnya di situ. Ya, ini sesungguhnya apa ini yang nomor 1, nomor A ini yang ditanyakan apa? Ditanyakan apa ini sebenarnya? F2 itu sama dengan apa? Halo? Ya, Pak. F2 ini apa? Ada di soalnya, Pak. Di soalnya kan ditanyakan F2-nya, Pak. Ya, apa F2 itu sesungguhnya? Saya tahu F2. Apa sesungguhnya F2 itu? F2 sama dengan apa? F2-nya sama dengan apa? Sama dengan apa? Mana caranya itu? Kalian tidak paham. Fx-nya apa? Tuh. Apa fx-nya? Halo, ini berapa orang ini di kelas ini? Tidak ada yang mau ngomong biar satu ini. Pangkat X per 2. Pangkat X per 2. S per 2. Kalau F2-nya apa? F per 2, Kalau begitu F2-nya apa itu?
Itu saya tanyakan. Dapat. F2-nya apa? Halo? E pangkat 2/2. E pangkat sama dengan apa itu? E pangkat 2/2. E pangkat 1 atau E E. pangkat 1 atau E ini. Sesungguhnya ini aproksimasi untuk nilai E. Makanya tidak masuk akal itu. Makanya itu harus berpikir itu. Oh, ini tidak masuk akal ini itu. Dari jawabannya tidak masuk akal. Karena sesungguhnya ini adalah F2 ini adalah aproksimasi dari bilangan Euler, bilangan E. Masuk akal enggak 3,0 ini? Halo? Tidak, Pak. Masuk akalnya di mana? Kalau dia masuk akal, jawabannya harusnya gimana? Jawabannya seharusnya tidak sampai 3, Pak. Harus di sekitaran 2, Pak. Iya. 2,7. Oke, harusnya di sekitaran itu. Ini kan sudah Iya, Pak. harusnya sudah melihat bahwa itu salah, itu ada kesalahan. Iya, Pak. Kesalahannya. Itu maksudnya gitu. Terus, ini apa arti dari F2 di sini? F2 ini apa? Nggak ada lagi yang menjawab. Mestinya menjawabnya cepat ini. Di nomor ini F2-nya apa itu? Sesungguhnya. Sin 4, Pak. Sama dengan sin 4. Masuk akal enggak nilainya sampai negatif 6,67? Masuk akal enggak ini? Halo? Halo? Tidak, Pak. Ya masuk akalnya gimana? Negatif 0,7, Pak. Masuk akalnya gimana itu? Angka ini masuk akalnya, masuk akalnya. Masuk akalnya itu, ini tidak masuk akal. Masuk akalnya sesungguhnya seperti apa itu? Baru bisa masuk akal. Kenapa ini tidak masuk akal kalau itu pertanyaannya? Kenapa ini tidak masuk Karena akal? negatif, Pak. Apakah nilai sin tidak boleh negatif? Sin 180 derajat berapa? Sin 270 derajat. Berapa? -1. Berarti boleh negatif boleh. Jadi jawaban tadi tidak relevan itu. Karena lebih dari -1, Pak. Hah? Masa lebih dari -1? Apakah ini -6,67 ini lebih dari 0 -1? Kurang dari, Pak, kurang dari. Makanya kalau menjawab berpikir dulu baru jawab, tapi jangan lama-lama berpikir. Jadi masuk akalnya gimana ini masuk akalnya? Angka ini harus apa? Harus bagaimana? Itu kenapa ini tidak masuk akal itu? Kenapa tidak masuk akal? Karena kan sin X itu harusnya antara 1 dan -1. Makanya tidak masuk akal ini. Karena ini tidak ada di dalam rentang ini. Tuh. Paham enggak? Paham, Pak.
Kenapa susah sekali menjawab? Karena sin itu nilainya paling kecil min 1, paling besar 1. Ini sampai dapat min 6,67. Masuk akal enggak? Tidak, Pak. Tidak masuk akal karena tidak ada di dalam sini itu. Kecuali misalnya kalau misalnya min 0,9. Mungkin. Ini masuk akal, tapi benar enggak? Kebenarannya lagi itu yang mau dicek lagi. Tapi kalau sudah seperti ini, misalnya min 1,2, ini pasti salah. Ini sudah pasti salah. Ini ada kemungkinan benarnya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan benar. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Terus Ya, yang Pak. ini itu, ini sesungguhnya apa yang ditanyakan di sini itu? F2 itu apa? F2 itu apa ini sebenarnya? Akar Akar 1 dua. tambah 2. Ya? Akar 1 tambah 2. Akar 3. berapa? Akar 3 itu. Tidak, Jadi Pak. ini aproksimasi dari nilai akar 3. Masuk akal enggak ini? Masuk akal enggak? Halo? Masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak, Pak. Kenapa tidak masuk akal? Karena 1,375 bukan nilai dari akar 3. Bukan. Pertanyaannya masuk akal atau tidak? Itu bukan benar salah itu. Pertanyaannya masuk akal enggak dulu? Masuk akal enggak itu? Setelah dia masuk akal ya, Masuk akal. nah, sekarang baru tanya benar atau salah itu, atau mendekati kebenaran atau salah itu. Mendekati kebenaran, Pak. Iya, tapi ini kan jauh sekali dari ini, dari sesungguhnya itu, ya. Ini hampir-hampir 2 ini Ini masa ini 1,3 sementara akar 2 saja itu 1,4. Masuk akal tapi salah ini itu. Kan akar 2 saja sudah 1,4, masa ini 1,3. Tidak masuk akal, Pak. Tetap masuk akal ini itu. Masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Masuk akal, Pak. Ya, oke. Jadi ini bukan itu, jadi kalian mengerjakan soal itu bukan apa ya? Tidak boleh hanya sekedar seperti robot itu mengerjakan sesuatu itu seperti robot. Ini kan kalau saya lihat ini mengerjakan ini seperti robot karena tidak memberikan arti, tidak memaknai. Karena tidak memaknai maka tidak tahu benar salahnya. Ya, tidak bisa menilai. Tidak bisa mengevaluasi jawaban yang kalian buat gitu. Karena bekerjanya kayak robot. Yang penting selesai itu. Ya, mencoba ya. Jadi saya tanya, ini masuk akal enggak? Oh, enggak tahu, Pak. Ya, enggak tahu karena kerjanya kayak robot itu. Ini mestinya kan segera ini mestinya segera mengetahui ini. Wah, ini enggak mungkin. Oh, ini enggak mungkin ini. Ya. Karena yang saya tahu E itu tidak sampai 3. Ini dapat 3 lebih, ini pasti salah ini itu. Ya. Tuh. Ini jadi hanya melatih keterampilan tetapi tidak belajar bermakna namanya ini. Tidak memaknai apa yang dipelajari. Ya.
Ini salah satu bentuk dari pembelajaran yang harus diperbaiki. Ya, harus bisa memaknai. Ya, saya yakin, saya kira itu. Ada enggak coba siapa yang mengerjakannya sudah betul? Siapa yang sudah mengerjakan? Coba. Atau siapa yang ingin di ini? Karena saya belum sempat buka semua ini. Siapa yang ingin dibuka jawabannya? Yang berbeda dengan tadi, itu kalian sama enggak usah. Halo? Aduh. Mana caranya ini? Jawaban saya Pak, Siapa namamu? Hikmal Akbar. Hikmal Akbar. Oke, saya cari Hikmal Akbar. Berbeda ya, yakin ya, berbeda dengan jawaban tadi ya. Hikmal Akbar. Oh ini Hikmal Akbar ini. Coba kita buka Hikmal Akbar. Nomor 5B mungkin sama Pak. Nomor 5B sama. Mana yang nomor 5B sama? Mana 5B-nya? Wah, ini kamu juga tidak memberikan makna terhadap apa yang kamu pahami. Tidak ada ini kamu. Negatif 20/3. Negatif 6 ya? Masa sampai negatif? Kan nggak mungkin negatif sampai negatif 6 itu ini. Nah ini kan tidak memberikan makna ini terhadap apa yang kalian tulis ya. Iya Pak. Tidak memberikan makna terhadap ini itu. Jadi tidak ada makna yang ya. Jadi hanya itu. Siapa lagi yang mau dibuka coba? Siapa mau dibuka? Tugasnya siapa? Halo? Ini pasti yang lain hanya menyalin saja itu, tidak tahu benar salahnya. Kalau ditanya benar apa salah, tidak tahu. Karena menyalin saja. Siapa yang mau dibukakan lagi pekerjaannya coba? Kita nilai. Yang kerja sendiri tentu, bukan yang menyalin. Tidak ada. Jadi ini murni bukan pekerjaan sendiri masing-masing ini. Halo? Kenapa tidak ada yang bunyi? Sudah tidur kah ini? Hah? Sudah pada tidur? Halo, kemana ini orangnya? Iya, Pak. Coba Nur Ismi Damayanti ini, coba jawabannya gimana? Seperti nomor 5 itu. Oh ini juga. Nah ini mungkin lebih masuk akal ini, tapi tidak memberikan makna itu ya. Siapa ini? Halo, ada Nur Ismi Damayanti? Ada? Ada Pak. Ini lebih masuk akal ini daripada tadi. Ya, tapi ini tidak memaknai itu apa makna hakikatnya itu, makna dari ini itu. Terus yang ini, wah ini masih kenapa dapat? Benar, kenapa dapat? Senam ini. Kok bisa ya? Kalau kita ikuti instruksi pengerjaannya Pak, itu dapatnya itu Pak, min 6. Iya, tapi kan tidak masuk akal itu. Mungkin
Bapak bisa mana cara mengerjakannya karena kalau Hah? Oke, sin 2x. Coba sin 2x itu mana? Sampai di pangkat 4. Nggak bisa jauh sekali. Oke, kalau ini juga 1,375 juga. Betul ya? Oke. Tapi ini tetap kalian tidak memberikan itu arti, ya, memberikan makna dari itu. Ini kerja sendiri ya, Ismi ya? Iya, Pak. Oke. Nanti saya kasih lagi latihan ya. Kita nih. Saya inginnya itu kalian aktif semua itu, jangan sekedar ini tuh apa namanya, menyalin dari teman-teman, tapi tidak memahami itu, tidak mengerti. Apa yang semestinya itu. Jadi belajar itu adalah harus memberikan melihat hal-hal yang tersirat itu. Ada hal-hal tersirat di dalam apa yang kita pelajari. Jadi bukan hanya sekedar belajar untuk bisa mengerjakan soal, tidak sekedar bisa terampil mengerjakan soal, itu kan baru tahap C3 itu ya. Tapi juga harus bisa sudah masuk harus di C4, C5, C6. Ya, C4 itu menganalisis ya. Kemudian C5 itu mengevaluasi. Sudah harus sampai kepada mengcreate ya, mencipta atau mengembangkan. Lebih cocok mengembangkan konsep. Ya. Kalau konsepnya saya kembangkan begini, kira-kira nanti seperti apa nanti jadinya. Ya. Tidak hanya sekedar sampai C3. Makanya kenapa kita punya kemampuan itu hanya sekedar bisa mengerjakan soal. Tapi tidak bisa menilai, tidak bisa menganalisis, tidak bisa apalagi meng-create itu, mengembangkan. Ya, atau membangun. Apalagi misalnya ya. Tadi itu cirinya itu kalian hanya sekedar mengerjakan soal sampai pada tahap terampil mengerjakan soal, tapi tidak sampai pada menganalisis, ya. Tidak melihat hal-hal yang tersirat, tapi hanya fokus pada yang tersurat. Ya, sehingga tidak bisa menilai, tidak bisa sampai pada C5 itu, tidak bisa menilai. Ini masuk akal enggak? Itu menilai namanya itu. Ya, setelah menganalisis. Masuk akal enggak? Oh, enggak masuk akal ini. Coba saya coba lagi misalnya kalau
saya tambah N-nya misalnya. Gimana jadinya itu? Kalau masih ini tambah lagi N-nya, gimana jadinya? Begitu caranya harus belajar itu. Makanya kemampuan kita itu terhadap matematik, ya, literasi, ya, kemampuan pemecahan masalah itu sangat rendah. Kenapa? Karena hanya sampai pada tahap menerapkan C3. Tidak sampai ke C4, apalagi C5, atau lebih lagi C6. Gitu. Paham nggak yang saya maksud? Makanya pentingnya diskusi. Materi diskusi. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Halo? Tidak ada. Kemana semua ini? Nggak ada, Pak. Nah, ini kayak tidak mau menampakkan muka wajah semua ini. Jangan sampai ini yang dikerjakan yang lain ini sampai. Coba kasih keluar wajahmu semua dulu. Buka itu. Buka kameramu dulu. Sudah? Oke. Nanti dipelajari lagi ya, pelajari lagi hal-hal yang ini. Saya berharap kalian bertanya itu sebenarnya itu. Tuh. Tapi kalian saya tunggu bertanya juga, tidak ada yang bertanya itu. Seakan-akan sudah mengerti semua, ternyata saya tanya juga, kalian tidak mau menjawab. Apakah tidak menjawab atau tidak mengerti. Oke, ya, belajar lagi ya. Baik, Pak. Oke, belajar lagi di ini. Jadi bukan hanya jangan hanya sekedar menunggu apa yang saya sampaikan, saya berikan. Tapi harusnya kalian punya bisa mengembangkan berpikir kritis itu, kritisnya, berpikir kritis. Tapi harus dengan argumentasi yang mendasar itu. Misalnya kalian bisa membandingkan apa yang saya sampaikan dengan atau apa yang ada di buku yang kita pakai, kita rujuk dengan kalian bisa membaca dari literatur lain. Itu harus kemampuan literasi harus harus dipacu. Ya. Misalnya dari video misalnya atau dari sumber lain ya. Atau dari ya manalah. Tuh. Sepertinya berbeda dengan apa yang kalian dapat dari saya misalnya. Atau ada yang berbeda dari yang kalian baca dari buku referensi kita. Tanya, kenapa Pak? Ini saya dapat referensi ini, ya, dia mengatakan seperti ini, atau dia menuliskan seperti ini. Ini di mana itu? Bagaimana tuh bertemu? Titik temunya di mana? Itu namanya literasi. Itu sudah mencoba untuk menggunakan kemampuan C4 itu, menganalisis. Ya, belum sampai ke C5. Kalau sudah sampai ke C5 itu sudah bisa mengevaluasi. Oh, ini benar, ini salah ini. Benar, salah. Ya. Itu namanya sudah sampai pada tahap evaluasi. Kalau sudah mengembangkan, oh ini kalau saya kasih begini, ini apa jadinya itu. Ya. Jadi kalau kalian hanya sampai pada menerapkan, itu namanya seperti robot saja itu, seperti tadi saya katakan. Seperti robot. Tahu robot?
Ya, kerja sesuai dengan perintah, itu instruksi. Ya, akhirnya kalau instruksinya dirubah, ya kerja lagi sebagai seperti instruksi. Tidak ada itu. Tidak ada A, tidak ada B, itu. Tidak ada A, tidak ada I. Tidak ada bilang, oh tidak bisa Pak, tidak bisa ini. Ya. Itu artinya sudah, apalagi memaknai dari sebuah hasil itu. Memaknai sebuah hasil itu sudah sesuatu yang harus kalian bisa sampai kepada tahap itu. Karena dalam pernyataan matematik itu kebanyakan, bahkan contoh pun sekalipun itu mengandung makna yang mengandung makna yang cukup penting di situ, ya. Beberapa contoh itu mengandung makna yang ya sesungguhnya itu contoh, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu pernyataan yang bisa dilakukan atau diberlakukan secara umum. Oke. Cukup? Oke, ini sudah jam 12, sudah lewat waktu zuhur. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita hanya memperkuat saja apa yang kita sudah peroleh pada pertemuan yang lalu. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan materi di bab 10 ya, sebelum kita mid semester ya. Kita satu kali lagi, kemudian mid semester, lalu kita lanjutkan dengan materi yang lain. Oke. Dan saya harap kalian nanti pada pertemuan nanti ini akan banyak bertanya yang tidak dimengerti. Ya, sehingga akan menjadi bagian persiapan untuk mengikuti ujian mid semester, karena belum ada yang memuaskan itu ujian semester yang kalkulus ini. Kalkulus ini kan sebenarnya materi dasar dari yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Ya. Harus paham. Oke. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita akhiri, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.